wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Cerita Bima Official. Oke guys, hari ini ikutin terus kesukaan aku setelah tadi malam tahun baru. Oke, cus. Oh iya, silakan masuk. Iya. Silakan dipilih tempat duduknya bebas. Oke. Dengan Mas Bima? Iya, betul. Oke. Perkenalkan ya Mas. Iya. Saya yang seperti udah Mas Bima ketahui, kita kan sebelumnya udah janjian ya melalui WhatsApp ya. Saya Prima Yuda. Bebas nanti Mas Bima manggil saya siapa. Biasanya sih teman-teman yang konseling ke saya sih manggilnya kalau enggak Mas Prima ya Bapak Prima gitu. Jadi senyamannya Mas Bima aja gitu. Kalau Mas Bima ini kalau boleh tahu nama panjangnya? Muhammad Aldiansyah Bima. Panggil. Oh gitu. Panggilannya Panggilannya Bima. Bima. Oke. Dari mana? Ini tadi sebelum ke sini. Dari Kaning FIP. Oh, mahasiswa UM. Iya, mahasiswa itu. Hobinya? Hobinya saya jalan-jalan. Hobinya jalan-jalan. Iya, Oke. Biasanya kemana jalan-jalannya? Mungkin kalau saya lagi jenuh itu saya melihat pasar ikan, jualan ikan-ikan di situ. Kemudian kan rumah saya di Blitar juga, kan di sana ada pasar ikan seperti itu. Oh, berarti aslinya Blitar. Iya, kebetulan saya juga suka mengoleksi ikan. Oh gitu. Ikan apa aja itu? Ada ikan cupang, Ah. ikannya juga pernah punya, cana, ikan glowfish juga pernah punya, dan Banyak berarti ya? Iya. Iya. Ini yang dibawa ke Malang ini ikan apa? ini saya nggak bawa, dan Oh. ini saya cuma beliin kos saya ikan sepas, soalnya banyak jentik-jentiknya gitu. Oh, berarti selain untuk mengoleksi juga membantu di kosnya Iya, agar betul. jenis-jenisnya berkurang. Iya. Oke, baik ya Mas berarti. Terus ini tadi melakukan sesi konseling ini emang keinginan sendiri atau Keinginan sendiri. berarti emang ingin sendiri ke sini ya? Iya. Oke. Kalau tempat duduknya ini enak belum? Sudah enak, Sudah merasa nyaman? sudah. Oke, kalau seperti itu. Enaknya kita langsung aja atau mungkin Langsung aja mungkin. oh gitu. Iya. Oke, kalau mau langsung saja. Sebelumnya saya tanya dulu ya kepada Mas Bima biar nanti nggak ada yang dibingungkan gitu dalam sesi konseling kita nanti. Mas Bima ini sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum sama sekali. Belum pernah sama Iya, sekali. belum, masih Oh. pertama ini. Oke, karena Mas Bima belum pernah melakukan sesi konseling, mungkin akan saya berikan ini ya penjelasan atau pandangan terlebih dahulu ya. Iya. Jadi dalam sesi konseling ini, tentunya Mas Bima di sini sebagai konseli bahasanya seperti itu dan Bapak di sini sebagai konselor. Nah, Bapak di sini sebagai fasilitator yang akan membersamai Mas Bima ke depannya untuk Mas Bima menceritakan, mencurahkan hal-hal atau apapun permasalahan yang Mas Bima bawa ke dalam sesi konseling kita nanti gitu. Jadi nanti Bapak tidak bisa memberikan peran atau tidak bisa memberikan saran seperti itu karena peran Bapak di sini sebagai konselor seperti itu. Jadinya nanti Mas Bima lah sendiri yang akan menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan Mas Bima. Terus juga Mas Bima usah khawatir takut kalau ceritanya akan bocor atau bagaimana, karena dalam sesi konseling itu kami para konselor punya satu asas kerahasiaan. Jadi nanti Mas Bima keluar dari ruangan konseling ini, cerita Mas Bima aman karena yang mengerti hanya saya dan Mas Bima seperti itu. Terus juga kan pastinya nanti Mas Bima akan ada kegiatan lain ya Mas ya. Iya, betul. Jadinya mungkin kita sepakati aja di awal nanti kita mungkin akan melakukan sesi konseling kurang lebih 30 ya sampai 40 menit agar tidak mengganggu aktivitas Mas Bima seperti itu. Ada yang dibingungkan Mas? Tidak ada sih, Pak. Paham? Oke, karena Mas Bima paham ya. Jadi Bapak percaya kepada Mas Bima dan Bapak harap Mas Bima juga percaya kepada Bapak seperti itu. Jadi Mas Bima ceritakan aja hal yang ingin Mas Bima ceritakan seperti itu. Apakah Mas Bima siap untuk melakukan sesi konseling, Mas? Sudah siap. Oke, mungkin Mas Bima bisa apa ya?
berceritalah kepada Bapak garis besar permasalahan Mas Bima terlebih dahulu. Jadi gini Pak, kan saya mempunyai teman dan teman saya itu punya teman baru dan dia sudah baru jadian gitu. Terus teman saya itu tuh kayak udah nggak sama saya lagi gitu loh. Soalnya dia sama temennya yang baru itu jarang sama dia kayak gitu, seperti itu. Terus ya jadinya kita jauh, jadi dia punya pacar baru, punya teman baru, saya juga punya cari teman baru lagi seperti itu. Tapi saya tuh inginnya seperti dulu lagi seperti itu. Berarti ini permasalahan tentang teman Mas Bima yang hilang ya karena menemukan teman baru. Oke, mungkin nanti biar kita tidak tidak terlalu kemana-mana dan langsung fokus pada inti permasalahan konseling kita. Mungkin Bapak tanyakan dulu kepada Mas Bima, hal apa sih yang ingin Mas Bima capai dalam sesi konseling kita hari ini? Aku pengen temanku seperti dulu lagi, ya caranya kayak gitu loh. Berarti Mas Bima kayak bingung ya? Iya, mencari cara gitu. Oke, jika seperti itu, apa Mas Bima ingin bercerita lebih panjang lagi? Di permasalahannya garis besar mungkin? Mungkin saya akan menceritakan dari awal ya. Kebetulan dulu tuh kita tiga sahabat itu. Lalu kita bertiga itu memilih jalan masing-masing seperti itu. Dan kebetulan aku sama satu temenku yang ini itu satu sekolahan dan yang satunya itu di beda sekolah gitu. Tapi kan dia masih satu daerah sama aku, jadi masih kalian. Jadi aku kayak di tengah-tengah itu mas, dan jadinya tuh teman yang satunya tuh jadi kayak udah aku mau cari teman lagi ya gitu. Aku pengen tuh kita sama-sama lagi bertiga gitu. Oke, jadi temannya ini 3 ya? Iya, 3 sahabat. Nah, ini teman-temannya ini dari mulai kapan, Mas? Kita mulai dari TK, dari kecil. Oh, berteman dari kecil. Iya. Oke, berarti ini terpisah karena lanjut sekolah. Iya. Sekolah MTS sama SMP. Sekolah MTS sama SMP. Iya, satu di SMP, satu di MTS gitu. Oh, seperti itu. Berarti terpisahnya ini bagaimana sistemnya? Mas Bima sendiri, teman-temannya bertiga Iya, atau? kebetulan aku sama temanku yang satu ini tuh kebetulan nilai satu MTS yang sama, yang satunya di SMP seperti itu. Soalnya yang temanku dari SMP itu nggak dibolehin sama ibunya di MTS dan beda gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, terus ini yang menjadi permasalahan Mas Bima, temannya yang merasa yang jauh ini yang mana? Apa ketiganya atau mungkin bagaimana? Keduanya ini. Jadi saya kayak di tengah-tengah gitu loh. Oh, Begitu. berarti temannya itu berpisah dan Mas Bima ini berada di tengah-tengahnya. Ya, karena sekarang kita kan kuliah juga pisah-pisah kan. Satu di Jember, satu kerja di Kalimantan di Batubara, aku di sini. Tapi kalau aku tuh masih chattingan sama mereka masih. Cuma yang satunya udah putus gitu. Oke. Aku tuh pengen mereka itu kayak kembali lagi tuh loh, berteman lagi. Soalnya dulu itu kita punya janji bertiga, punya janji gitu. Kalau situasi apapun yang terjadi kita sama-sama. Ini mulai Mas Bima merasa jika teman-temannya mulai berpisah ini bagaimana? Mulainya itu ketika aku main ke rumahnya temanku yang satu MTS ini, terus aku bilang coba kamu ke dia kalau kesana malas. Terus dia itu jawab aku malas lah, udah kalau mau aku malas, bilang gitu. Terus aku bilang apa ini gitu. Temannya ini pernah nggak cerita ke Mas Bima gitu tentang masalahnya itu? Kalau tentang masalah ini nggak pernah ya, mungkin di luar ya. Selain itu pernah cerita. Kebetulan temanku juga ini tuh sering cerita. Cerita yang bagaimana ini? Maksudnya? Seperti kayak
keluarganya. Kebetulan aku kan juga deket sama orang tuanya, sama kakaknya gitu. Jadi dia sering cerita gitu. Oke, kan Mas Bima berkata kalau ini berawal dari Mas Bima mengetahui temannya disuruh nge-WA temannya yang lainnya, atau kita katakan teman yang B lah ya, teman yang A tapi teman A-nya tidak mau. Nah, pernah nggak Mas Bima tanya langsung ke teman yang B, sebaliknya gitu, menyuruh WA temannya A? Pernah sih WA, aku tanya ke dia, emang dia bilang sama dia, terus dia itu kayak gimana ya, kayak nggak mau cerita gitu loh, kayak dirahasiain gitu. Tapi cuma agak tak paksa gitu, tak gara-garanya ya itu kita punya teman baru itu yang kesibukan sendiri-sendiri. Oke, berarti alasannya sesuai dengan yang Mas Bima tanyakan kepada temannya yang B. Iya. Teman B-nya itu tidak bilang kalau karena punya teman baru, tetapi bilang karena adanya kesibukan. Iya betul. Oke, seperti itu. Dari permasalahan Mas Bima ini, Bapak paham akan perasaan Mas Bima yang merasa ingin sekali mereka kembali lagi seperti dulu. Iya. Oke, jika Mas Bima diberi kesempatan untuk bertemu mereka langsung bertiga mungkin, apakah ada hal yang ingin Mas Bima sampaikan gitu kepada mereka? Mungkin aku cuma akan bilang ke mereka berdua, jangan lupa janji kita dulu kayak gitu. Aku pengen kita sama-sama lagi. Seperti itu. Iya. Oke, Bapak punya satu hal ya Mas Bima mungkin yang bisa membantu Mas Bima agak sedikit lega lah, Iya. bahasanya seperti itu, atau mungkin bisa membantu Mas Bima menemukan solusi dari permasalahan Mas Bima. Jadi nanti Bapak akan menyediakan satu kursi, nanti Bapak minta Mas Bima untuk membayangkan lah kedua temannya itu berada di dalam kursi tersebut. Nah, pada saat mereka sudah terbayang di bayangan Mas Bima, jika mereka ada di sini, coba sampaikan hal-hal yang ingin Mas Bima sampaikan, semuanya sampaikan, dan yang juga pasti hal yang ingin atau hal yang akan membantu Mas Bima tercapai tujuannya itu untuk menyatukan mereka kembali gitu. Kenapa ada yang dibingungkan? Enggak ada. Iya. Nanti Bapak akan tetap ada di sini, mungkin Bapak akan sedikit menjauh. Jadi Mas Bima tidak akan terganggu bayangannya, mungkin seperti itu. Dan nanti jika Mas Bima sudah merasa cukup, Mas Bima bisa memanggil Bapak. Mungkin seperti itu ya. Nanti bayangkan temannya berdua itu ada duduk di kursi Bapak ini ya. Bapak akan berada di sana. Oke. Sekarang Mas Bima jika sudah terbayang bisa langsung berkata kepada temannya. Bebas Mas Bima di sana bebas. Aku pengen kalian seperti dulu lagi, dan aku pengen kalian ingat janji-janji kita yang dulu kita janjiin pada waktu MI. Aku pengen kalian bersatu lagi, kita bertiga main kemana-mana bertiga. Sudah itu aja. Pak, sudah Pak. Oke, sudah. Mas Bima mau kembali atau di sini? Di sini. Oke. Hal apa yang Mas Bima dapatkan itu tadi setelah melakukan apa ya bahasanya, membayangkan lah temannya ada di sini? Yang pertama kangen ada juga, terus apalagi ya, terus kayak gitu pengen. Yang kedua itu aku bayangin mereka di sini tuh lega gitu loh, kayak gitu. Itu aja sih. Nah, nanti kedepannya Mas Bima sudah pernah terfikirkan nggak akan melakukan hal apa untuk membuat ya sesuai dengan keinginan Mas Bima tadi, teman-temannya untuk bersatu? Mungkin mereka akan aku pertemukan sih Pak. Mungkin pada waktu kita akan ada reuni kayak itu, makan-makan bersama pada waktu masa Ramadan itu. Kalau enggak pada waktu aku ulang tahun.
SD itu. Aku selalu mudah mereka berdua pada waktu itu. Oke, berarti ini Mas Bima ini tujuannya tetap ingin menyatukan mereka seperti itu ya. Mungkinkah Mas Bima Mungkin kendalanya itu ke temannya, gitu, ke teman barunya seperti itu. Agak susah ini ya. Iya. Kenapa ini Mas? Kok Mas Bima bisa mengatakan kalau ke teman barunya? Soalnya mereka itu kayak jangan deket sama dia kayak gitu loh, dan bikin susah itu, dan mereka kan setelah berteman tuh kayak selalu kemana dua gitu, yang bikin susah itu. Ini Mas Bima berkata seperti ini karena Mas Bima tahu sendiri atau Tahu sendiri. tahu dari mana ya Mas? Soalnya kebetulan teman aku yang baru ini dia juga temenan sama si dia gitu, jadi dia tahu. Karena dulu itu pada waktu si temanku itu selain itu mendapatkan teman baru, dia mendapatkan seorang kekasih. Dia jalan-jalan naik sepeda panjang ke alun-alun, dan aku nggak dicat, terus aku dikasih tahu sama si temanku ini kalau gak usah ngajak si dia gitu. Dan yang diajak itu temanku, dan temanku tuh nggak mau soalnya tapi jadinya seperti itu. Mulainya dari itu. Ini temannya yang di SMP. seperti itu. Kalau yang di MT itu sering sama. Berarti yang jauh dari Mas Bima dan teman ini yang ada di SMP itu Iya ya? betul. Dan saat ini kan dia kerja di Kalimantan. Nggak boleh tapi kerja di Kalimantan. Jika Mas Bima nanti sudah, kan Mas Bima sudah punya planning ya, kedepannya akan menyatukan mereka. Nah, pernahkah Mas Bima kepikiran untuk satu kata-kata atau satu kalimat gitu yang Mas Bima yakin banget hal itu bisa membuat teman-teman Mas Bima ini menjadi satu lagi? Kata-kata mungkin aku bakal mintatin mereka pada jenjang dari yang DM gitu. Sebelumnya pernah pada situasi yang sama tapi tidak jadi terucap Mas kata-katanya? Ini Mas Bima ini ingin menyampaikan kalimat ini keduanya langsung atau satu persatu? Aku pengen langsung berdua, Seperti itu. sulit ya. Apa yang mendasari Mas Bima untuk kepikiran itu? Setelah kejadian itu tuh saya tuh kadang-kadang tuh kalau keinget tuh nangis gitu. Ingat pengen banget gitu. Oke, seperti itu. Berarti rasakannya Mas Bima ini sangat besar ya. Iya. Bapak merasakan hal itu, Bapak memahami akan perasaan itu. Oke. Kalau Bapak tanya kalimat apa itu Mas Bima bisa mengucapkan nggak kalimat tadi yang mungkin Mas Bima susun? Maksudnya yang pada aku mau ucapin Iya. si janji. Iya. Mungkin aku cuma mau ngingetin ini. Kita pernah janji bertiga, susah seneng sama-sama, mau nggak tahu itu kayak masalah apapun kita harus bertiga gitu, dan nggak ada hasilnya sih. Seperti itu ya Mas. Dengan jauhnya teman-teman ini, hal apa yang dirasakan oleh Mas Bima? Kangen pengen ketemu. Bukan cuma kangen Mas, nggak ada rasa lain? Selain itu pengen kayak cerita banyak ya sama mereka itu, kayak dulu lagi main bersama gitu. Jika melihat kenangan-kenangan itu, apa yang dirasakan oleh Mas Bima? Selain rasa kangen mungkin? Apa ya, mungkin
ada nilai itu. Aku cuma pengen kayak dilatih kan dulu tuh kalau liburan tuh kita kayak jalan-jalan sama-sama itu, terus tidur di rumah tua itu sih. Oke, kembali lagi ke hal yang ingin Mas Bima lakukan ya. Mas Bima ingin untuk mereka itu bersatu, dan Mas Bima sudah punya hal yang akan dilakukan, yaitu untuk ngobrol langsung kepada mereka. Nah, Mas Bima juga berkata akan ngobrolnya jika berdua dan menunggu momen yang pas, salah satunya di waktu ulang tahun. Oke, hal itu sudah bagus ya Mas, sudah bisa dikatakan langkah awal yang sangat-sangat bagus dari Mas Bima. Namun, apakah Mas Bima pernah terpikir jika hal itu bisa saja semakin membuat teman-teman Mas Bima ini jauh, karena Mas Bima harus menunggu momen itu datang, karena Mas Bima inginnya langsung kepada dua orang seperti itu. Mungkin kalau tidak bisa, kalau mereka nggak bisa, mungkin akan aku lakuin pada waktu kita libur pada waktu itu sih. Mas Bima tidak pernah terfikirkankah untuk mengobrol satu-satu terlebih dahulu agar tidak semakin jauh, mungkin diperbaiki dalam model chatting walaupun mereka tidak bertemu? Kalau model chatting itu untuk teman-temanku dua ini tuh sebagian itu kan ada yang sibuk ya, jadi kayak semua respon. Terus contohnya yang temanku dari SMP ini, dari kecil tapi yang di SMP ini tuh kan dia di Kalimantan ya, di Batubara, jadi sinyalnya tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, jadi agak susah. Seperti itu. Berarti langkah yang Mas Bima konkretkan, yang Mas Bima pegang itu adalah mengucapkan ini ketika mereka berdua bertemu seperti itu. Nah, Mas Bima juga bilang kalau temannya yang SMP ini kerjanya jauh, jika nanti pada momen yang sudah sangat ditunggu Mas Bima, yaitu ketika ulang tahun, nah temannya ini salah satu berhalangan hadir karena yang entah itu yang di Singapura, yang di Batubara, ataupun temannya yang sekarang sama Mas Bima itu ada kayak misal nanti dia ada acara tentang di perkuliahannya atau bagaimana gitu. Langkah apa yang akan Mas Bima ambil lagi? Mungkin kalau salah satu dari mereka ada kesibukan, mungkin apa yang aku lakuin, mungkin aku pengen cari momen yang pas lagi pada waktu. Aku mau tanya mereka dulu, dia sibuk apa enggak. Kalau sama-sama free semua akan aku jadi gitu sih. Nah, misal itu tadi seperti yang Bapak katakan, misal mereka tidak menemukan waktu yang sama-sama free seperti itu, karena kan ya teman-temannya sudah merasa jauh gitu. Mungkin aku pakai jalur video call. Oh, seperti itu. Ya, Bapak memahami sih bagaimana rasanya kehilangan teman yang sudah dari kecil seperti itu. Mas Bima ini tidak perlu khawatir ya akan permasalahan itu, karena Mas Bima tidak akan sendirian. Bapak sangat-sangat memahami lah apa yang Mas Bima rasakan, bagaimana sedihnya atau bagaimana rasa kangen Mas Bima pada teman-temannya seperti itu. Nah, Mas Bima pada teman-temannya ini itu sudah apa ya Mas, setelah berpisah dari SMP sampai sekarang kuliah, itu terakhir jalan bareng bertiga kapan Mas? Pada waktu SMA kita beda-beda ya. Aku di Malang, satu di STM, satu di STMI. Kalau aku tuh kalau jalan sama mereka itu mungkin sering ya, aku ke rumah mereka gitu.
yang jarang nih pada waktu kuliah ini tahun Karena Mas Bima di Malang, temannya di iya, Jember ya. kebetulan temanku yang di Kalimantan itu pulang gitu, jadi ketemu sama yang dari Jember ini kebetulan nggak ketemu, jadi aku pulang kemarin dia pulang lebih lama, jadi nggak ketemu. Oke. Langkah Mas Bima untuk menyatukan teman-temannya melalui momen yang Mas Bima tunggu, yaitu saat ulang tahun ya Mas ya? Iya betul. Oke. Itu sudah merupakan langkah yang sangat bagus. Bapak harap Mas Bima bisa menyampaikan ucapan Mas Bima yang sudah terpikirkan, kalimat Mas Bima yang sudah terpikirkan, mungkin seperti itu. Dan jika Bapak meminta Mas Bima untuk melakukan latihan dalam pengucapan kalimat itu, apakah Mas Bima bersedia? Bersedia. Oke, mungkin bisa Mas Bima ucapkan, ibaratkan saja Bapak ini teman-teman Mas Bima. Coba Mas Bima lakukan ucapan yang ingin Mas Bima omongkan untuk menyatukan mereka kembali kepada Bapak. Mungkin kan yang paling aku udah spesial kan mereka ya kan, mungkin pada waktu ulang tahun itu cuma vitamin gini sih, namanya kan Bildan sama Dwi, mungkin aku cuma bisa gini, dan Dwi aku pengen seperti dulu lagi, kita sama-sama lagi main bersama, dapat kita saling bercerita, nggak kayak sekarang kita saling jauh, kita seperti itu. Kenapa? Seperti itu. Oke, bisakah Mas Bima mengulanginya lagi dengan lebih santai dan lebih pelan-pelan gitu Mas? Gini, Wi dan aku pengen kayak dulu lagi, aku pengen kita bisa sama-sama lagi bermain sama-sama lagi, terus kalau ada sesuatu kita saling cerita, nggak kayak sekarang kita nggak sia-siaan, kita saling jauh. Aku nggak mau pertemanan kita jadi rusak karena ada orang baru. Oke, dari latihan pertama dan latihan kedua Mas Bima ini Bapak sudah bisa menilai ya kalau lebih enjoy atau lebih santuy pada latihan kedua. Nah, namun ada satu hal yang Bapak soroti, yaitu bagaimana gerak-gerik Mas Bima yang seperti masih gugup, masih membuang muka, masih gerak-gerak seperti ini gitu. Nah, coba Mas Bima latihan lagi dengan lebih tenang, lebih santuy, lebih siap seperti itu. Wi, dan aku pengen banget kita kayak dulu lagi, main bersama-sama lagi, terus kita saling terbuka, kita saling cerita masalah kita, nggak dipendam sendiri ya, itu nggak kayak sekarang kita saling jauh. Terus setelah itu kita jangan sampai hancur pertemanan kita karena teman baru. Oke, nah dari latihan ketiga ini Bapak bisa menilai Mas Bima ini lebih lebih tenang gitu. Dan jika Bapak minta, maukah Mas Bima itu melakukan latihan tersebut sendiri di rumah Mas? Jadi hal ini nanti bisa bahasanya bisa Mas Bima gunakan untuk latihan atau mempersiapkan lah jika momen itu datang. Jadi Mas Bima tidak akan gugup gitu. Nah nanti mungkin latihannya itu Mas Bima punya cermin? Punya. Oke. Jadi nanti sering-sering Mas Bima menghadap cermin, tatap mata Mas Bima sendiri di dalam cermin itu dan lakukan atau katakanlah hal itu tadi secara berulang gitu. Dan nanti jika Mas Bima bisa merasakan, kalau Mas Bima kalau merasa jika sudah tenang nih aku gitu. Nah Mas Bima itu bisa kok meminta tolong mungkin kepada Bapak, Mas Bima berkunjung ke sini, atau mungkin kepada teman-teman yang lainnya. Jadi minta tolong teman-teman yang lainnya untuk kan Mas Bima tadi bilang kalau sekarang udah punya teman baru juga kan. Iya. Nah bisa meminta tolong ke temannya yang baru itu, kayak bilang
saya mau latihan nih gitu, nanti bantu simak ya gitu. Jadi meminta tolong orang lain untuk menjadi teman Mas Bima untuk Mas Bima latihan. Kebetulan saya di sini juga punya teman yang siap siaga. Oh seperti itu. Iya, tapi cuma kita pisah-pisah kampus seperti itu. Jadi saya ada di UN, teman yang satunya di Poltekkes, Polinema, UMIN, sama di Jogja. Gitu. Jadi kita punya teman yang siap-siap. Nah, untuk teman-temannya yang siap siaga ini di sini nih dekat jarak kosnya Mas. Kebetulan aku ada di Jombang 3, yang 2 ini yang dari Polinema sama Poltekkes ada di Jombang 2, jadi tinggal jalan. Nah, kalau ada apa-apa mereka tahu. Nah, kan temannya juga 2 nih Mas ya. Iya. Nah, nanti bisa meminta tolong temannya itu Mas untuk Mas Bima latihan. Ya ini nanti untuk Mas Bima juga sih, agar Mas Bima nanti ketika momen itu datang, hal yang Mas Bima harapkan itu terjadi seperti itu. Mungkin dari sesi konseling kita hari ini, Bapak menangkap kalau Mas Bima merasa kangen kepada teman-temannya yang sudah lama menghilang seperti itu, dikarenakan mereka punya kesibukan tersendiri. Dan Mas Bima ingin jika mereka bisa kembali lagi, karena Mas Bima merasakan kangen untuk bersama lah bertiga, seperti itu ya Mas ya. Apakah benar Mas? Cuma kayak bingungnya itu kok kan juga punya teman baru ya dari MTS, dari SMA, kuliah pun aku juga dapat teman baru banget. Tapi Pak, rasanya tuh kayak beda, lebih spesial mereka aja gitu. Gak tau kan? Oke, jika seperti itu, Mas Bima merasakan teman-temannya yang baru ini momennya itu kurang seromantis jika Mas Bima sama teman-teman lamanya, sehingga Mas Bima kangen kepada teman-teman lamanya kan, seperti itu ya Mas ya? Iya betul. Oke, dan Mas Bima juga punya hal lah yang akan Mas Bima lakukan ketika mereka berada menjadi satu, dan merupakan planning Mas Bima untuk menyatukan mereka kembali, seperti itu. Jadi apa benar seperti itu Mas yang kita dapatkan dalam sesi konseling kita hari ini? Betul Pak. Oke, langkah awal yang bagus ya Mas, sudah memiliki cara untuk menyatukan mereka agar Mas Bima bisa bersama mereka kembali, mungkin seperti itu. Nah, mungkin tadi terlewat ya Mas, di awal Bapak akan menawarkan Mas Bima jika Mas Bima memberikan tawaran kepada Mas Bima jika Mas Bima merasa masih ingin melakukan sesi konseling. Jadi nanti kita adakan sesi kedua, mungkin seperti itu jika Mas Bima berkeinginan, atau masih ada hal lain, atau mungkin ingin bercerita kepada Bapak jika Mas Bima sudah tercapai keinginannya, atau bagaimanapun itu nanti terserah Mas Bima. Jadi Bapak menawarkan saja sesi kedua. Apakah Mas Bima bersedia? Bersedia. Untuk sesi kedua ini jam dan tanggalnya Mas Bima sudah bisa menentukan sekarang, atau mungkin kita rundingkan dalam WhatsApp saja, atau bagaimana? Mungkin kita rundingkan dulu dari WhatsApp gitu ya. Oke, berarti nanti akan dibahas melalui WhatsApp gitu ya Mas ya. Oke, Mas Bima boleh kok tiba-tiba langsung ke sini, mungkin tidak apa-apa. Pintu konseling ini sangat terbuka untuk Mas Bima. Bapak sangat bersedia mendengarkan cerita atau mungkin progres atau apapun itu dari Mas Bima, seperti itu. Dan juga seperti yang kita sepakati di awal ya Mas ya, tentunya Mas habis setelah ini Mas Bima memiliki aktivitas lain dan Bapak juga memiliki aktivitas lain, agar tidak terganggu aktivitas tersebut. Dan waktu ya sudah sesuai kesepakatan kita ya Mas ya. Mungkin sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Mas Bima sudah datang ke sini dengan sukarela. Bapak sangat mengapresiasi bagaimana Mas Bima bercerita terbuka kepada Bapak, dan Bapak harap Mas Bima percaya akan kerahasiaan ini kepada Bapak. Saya berterima kasih juga Mas Bima sudah mau bercerita kepada Bapak, dan artinya Mas Bima percaya jika konseling ini tidak akan tersebar kemana-mana, seperti itu ya Mas ya. Dan juga Mas Bima semangat untuk melakukan latihan itu ya Mas ya. Iya. Oke, jika seperti itu, jika Mas Bima ingin melakukan aktivitas lain, Bapak persilahkan, atau mungkin masih ingin di sini? Mungkin
Dipersilakan. Oh, oke. Jika Mas Bima ingin melakukan aktivitas lain, Bapak persilakan Mas Bima untuk meninggalkan ruangan ini. Pak, ucapkan terima kasih ya Mas ya. Hati-hati di jalan dan ya hati-hati di jalan sih pokoknya intinya. Iya. Oke. Mau ingin keluar sekarang? Iya. Oh iya. Monggo Bapak antarkan. Terima kasih ya Mas. Iya. Sudah menonton channel aku, channel Cita Bima Real Official. Ikuti terus, jangan di skip videoku, terus ikutin terus ya, jangan lupa di like, comment, share, dan di share ke teman-teman kalian semuanya sebanyak-banyaknya biar kita lebih semangat berkonten. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.